Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mustaghfirin, sayyidit taibin, sayyidin nadimin, sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi, bisa ketemu lagi. Kita terobos terus ini, insyaallah corona ini. Kita ya ini ya sebetulnya bukan bukan musibah atau ujian. Memang ini corona ini bala dari Allah, bala. Kalau wabah itu guru saya mengatakan umurnya 50 hari selesai wabah itu. Ya ini ya bikinan manusia. Nah, zaharul fasad bima kasabat aydin nas fil barri wal bahr. Ya. Fil barri wal bahr. Zaharul fasad ya. Jelas kerusakan di bumi ini dibuat oleh manusia. Ya manusia yang buat. Jadi tetap bagi kita melaksanakan ibadah itu jangan putus. Melaksanakan kurban, melaksanakan ini kita terus harus kita lawan. Bukan kita diam, tidak. Harus kita tantang, sebab ini kalau wabah corona itu 50 hari dah itu. Yang di dalam enggak boleh keluar, yang di luar enggak boleh masuk. Itu umurnya 50 hari. Hadis Rasul seperti itu mengatakan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau sudah begini, kalau sampai 2 tahun begini ini, memang ini kan yang mau dirusak itu 4 unsur. Manusia itu punya 4 unsur, zahir sama batin. 4 unsur batin itu hati, akal, nafsu, sama ruh. Jadi memang kitab Imam Ghazali itu disebutkan begitu, 4 unsur. Apa tadi? Hati, akal, ruh, nafsu. Di zahirnya badan ini zahir namanya, unsur badan, unsur ada air dominan di badan kita 80% berapa persen, air, tanah, sama api, sama udara. Nah, 4 unsur ini, udara, air, udara, tanah, api. Api yang bentuk cairan. Di mana? Bensin kan cairan, tapi dia bersifat api. Bensin itu cairan, tapi bersifat api. Lah, api di dalam jasad itu lambung. Bakteri mati semua di situ. Panas, lambung ini panas. Ya. Kalau akal itu air, ya ini kehidupan. Manusia perlu air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Dan kami jadikan manusia itu ada air. Air itu ya tanah, ya itu daging termasuk tulang, belulang ini intan. Allah Ta'ala ciptakan 4 unsur ini. Itu Imam Ghazali dikupas masalah unsur 4. Masalah galab, hanya galab mahal nazarillah, tempat pandangannya Allah. Al-galab ini mahal nazarillah. Waktu Sayyidina Adam diciptakan, setelah nafsunya berkata tobat, dimasukkan nafsu ke jasad Sayyidina Adam alaihissalam. Nah, Sayyidina begitu nafsu ini mau menguasai hati, di stop sama Allah. Ini tempat rahasiaku. Jadi al-qalb mahal nadharillah. Jiwa, nafs,
Nafsu itu jiwa. Ada nafsu, yang nafsu itu ada jiwa. Tapi kenapa Allah gak kasih nafsu? Iya, itu memang spirit untuk hidup, untuk keinginan. Itu memang spirit, Allah Ta'ala ciptakan itu spirit. Nah, untuk kehidupan, untuk ini, untuk keinginan. Keinginan kita mau begini, tapi dengan syariat Allah Ta'ala. Itu mau apa saja silahkan. Itu Allah Ta'ala buat nafsu itu supaya kita spirit hidup untuk keinginan. Allah ciptakan hati supaya kita ini mempunyai rahmat dan lemah lembut. Ini ya, ini batiniahnya. Allah ciptakan ruh supaya ruh ini dididik sama akal, dididik sama hati, bisa sampai sama Allah Ta'ala. Nah, ruh mukmin al-mi'raj itu. Nah, ini unsur batiniah. Unsur zahirnya ya begitu tadi yang saya katakan. Apa namanya, udara, tanah, udara, api, sama air. Nah, di negeri manapun, di seluruh negara mempunyai juga 4 unsur. 4 unsur negara ini apa? Unsur 4 negara ini. Pertama, kehidupan itu yang harus kita perhatikan, pertanian. Ini kehidupan, pertanian. Setelah pertanian, perdagangan. Nah, ini perdagangannya masuk ke unsur nafsu sama masuk ke unsur lambung. Ini perdagangan. Ketiga, pendidikan. Keempat, pertahanan. Ini unsur negara. Ini unsur negara. Nah, ini dilemahkan semuanya. Lemah, hancur ekonomi, hancur ini karena manusia. Nah, manusia lengah sama Allah karena terlena karena dia berbuat maksiat, sehingga mereka lupa mempunyai Allah Subhanahu wa taala, sehingga lupa mempunyai Tuhan. Akhirnya hancur ini semuanya karena kita tidak bersandar sudah sama Allah Ta'ala. Masuk dia, dipecah ini. Kalau orang mempunyai iman kuat, kalau orang nggak bisa. Karena ini generasi yang akan datang udah rusak. Ya, sampai berapa dua Id ini yang kita seperti ini. Dua Lebaran kita seperti ini. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Nggak terima kita. Ini. Nah, kenapa kita nggak ada ghirah sama din, sama agama, kita nggak punya cemburu? Nggak ada cemburu karena maksiat. Dan karena maksiat, wa subhanallah, kita kurang istighfar. Seakan-akan kita ini dengan amal kita diterima sama Allah. Tidak, Allah tidak menerima. Amalmu nggak diterima. Amal kita ini nggak diterima sama Allah. Kok bisa? Iya bisa. Siapa yang bila mengatakan betul hadisnya, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyra. Betul itu hadisnya, betul, nggak salah. Barang siapa yang sholawat sama aku 1 kali, dibalas sama Allah 10. Betul katanya guru saya. Jangankan ente dibalas 10, dibalas 1 sama Allah yang balas. Turunan ente sampai kiamat diselamatkan sama Allah karena Nabi Muhammad. Ayo coba. 1 dibalas sama Allah Ta'ala. Bukan jangan 10, 1. Nah, ini kok tidak tembus, kok tidak ada balasannya? Karena kita kurang istighfar sama Allah. Istighfar. Allah itu amal kita bisa diterima ini karena kalau kita mohon ampun sama Allah Ta'ala. Kalau kita nggak mohon ampun, bagaimana kita bisa diterima amal kita? Kurban kita bisa terima apa enggak? Syariat kurban hafal, syariat ini jadi, oh ini surutnya begini, tapi ente punya dosa dan ente belum mohon ampun. Coba kalau ente mohon ampun sama Allah, diterima ente punya amal. Jadi kita mohon ampun sama Allah Ta'ala, ya, ampun, kita mohon ampun sampai kita ini diingatkan oleh dosa kita yang lampau.
Kalau kita setiap hari mohon ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ente bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya ini anak bacakan dalam hadisnya. Dari siapa? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sami'tu. Abi Hurairah mendengar. Berarti langsung sama Rasulullah. Kalau sudah pakai sami'tu, aku telah mendengar. Ya. Berarti apa? Langsung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, bersumpah Nabi Muhammad, inilah astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah. Sesungguhnya aku memohon ampun sama Allah Ta'ala dalam satu hari lebih dari 70 kali. Ini siapa? Nabi Muhammad. Yang kata Al-Quran, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah diampuni sama Allah, tapi tetap mohon ampun. Dari pengampunan ini, nah, bersih kita. Begitu kita bersih, amal kita diterima, sholawat kita diterima. Karena dalam Al-Quran juga mengatakan, firman-Nya Allah Ta'ala, ya, wa man ya'mal su'an, dan barang siapa yang mengerjakan al-ayat, ya, An-Nisa, surat An-Nisa, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, barang siapa yang berbuat buruk, buruk itu banyak, berzina, ya, menggunjing, namimah, segala macam, ya. Au yadhlim nafsahu. Yadhlim nafsahu itu menganiaya dirinya. Dia tidak pedulikan perbuatannya, zinahnya tidak diperdulikan. Cara mencuri yang tadi Ustaz katakan, apa tadi? Panitia-panitia korupsi aja, udah nggak peduli. Nah, ini termasuk menganiaya dirinya sendiri dia. Dia nggak sadar bahwa dia akan disoal sama Allah Ta'ala. Yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah, kemudian dia sadar dan mohon ampun sama Allah, yajidillaha ghafurar rahim, maka dia didapatkan sama Allah, diampuni sama Allah. Setelah diampuni, ada setiap berapa ayat itu mengatakan pasti terakhirnya kalau masalah pengampunan rahimah, akhirnya rahimah, kasih sayang. Saya kasih sayang. Lah kalau sudah disayang sama Allah, kita amal kita diterima apa enggak? Pasti diterima, karena kita mohon ampun. Di situ sholawat kita hatta 1 kali diterima sama Allah Ta'ala. Istighfar, 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 sampai kita diingatkan dosa kita yang 12, yang kita masih umur 12 tahun yang lalu. Ya Allah, saya pernah berbuat ini. Diingatkan terus sama Allah. Diingatkan sampai umur 50 yang kemarin saya berdosa, ya Allah minta maaf, saya gini. Terus diingatkan sampai bersih jiwa kita dari dosa. Yajidillahu ghafuran rahimah. Kalau sudah dirahim sama Allah Ta'ala, sudah dikasih sayang sama Allah Ta'ala, selesai, inti diterima amal inti. Dan di situ juga hadis Rasul SAW dikatakan juga, wa an ibni Abbas, dan dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah akan jadikan setiap kesempitan ada jalan, ada jalan, ya. Wa min kulli hammin faraja, dan dalam kesuntukan pasti dia akan dilapangkan dadanya. Wa razaqahu, dan Allah akan memberi rezekinya min haitsu la yahtasib, dengan yang tidak disangka-sangka. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Sayyidina Abu Dawud. Ada hadisnya begini. Jadi ente kadang-kadang sholat kita nyembah siapa? Kurban kita nyembah siapa? Kadang-kadang kita kalau kurban itu dosa, itu dosa. Kasar sama kambing, kasar sama sapi, dibanting, paling jago, bodoh. Orang bodoh itu repot. Ini tidak boleh. Nanti tahu nanti, ya itu tadi katanya,
tarlo, pakai apa? Pisau. Digini-giniin kambing. Itu katanya Rasul ente dua kali membunuh sudah ini. 2 kali membunuh. Pertama ente takut. Kalau orang dulu kalau mau motong kambing atau motong sapi, dia buat bilik sendiri. Ini nggak boleh lihat. Ini nggak boleh lihat sini, nggak boleh lihat. Baru dipotong dia. Motongnya pakai bacaan. Matanya itu ditutup begini. Jadi supaya ada tenang. Matanya kambingnya ditutup sama telinganya. Nah kalau sapi ya pakai apa kayak ditutup gitu, jadi tenang. Dibacain dulu. Orang yang ahli itu biasanya tangannya ditaruh ke hidungnya, itu namanya kenalan. Ya supaya dicium sama si sapi ini tangannya, baru diulus-ulus. Nurut sapi. Sekarang ada teknik yang pakai tali. Udah nggak pakai banting-bantingan, tenaga ente habis, belum tentu ente hidup. Ada yang tembak sapi itu, mati itu. Mati, ditanduk sana, mencetat sana. Ini kurban orang apa kurban hewan? Ini mati. Ya ini orang-orang yang kurang menjiwai dalam agama. Ini haki inti harus berjiwa, menjiwai, harus ada dzauq. Baca istighfar. Nanti inti punya amal diterima sama Allah Ta'ala. Kalau sudah amal inti diterima sama Allah Ta'ala, kurban inti diterima sama Allah Ta'ala, inti bakal mempunyai ketenangan dalam hati. Ana tanya sama guru saya, Bib, bagaimana caranya mengetahui kalau diterimanya pengampunan kita ini, Bib? Mohon ampun kita ini. Dijawab sama Habibnya, kalau sudah inti diterima pengampunan inti, terus inti agak dihapus dosa inti dikasih gemar ibadah. Nah, itu kita kalau sudah gemar ibadah ini, alhamdulillah kita orang di sini termasuk Allah kasih ampunan. Nah doakan orang-orang yang itu kalau orang tandanya begitu. Kita gemar ibadah, kita gemar ketemu orang soleh, kita gemar ketemu ini. Kalau orang nggak diampuni sama Allah, nggak dapat rahim. Karena itu ghafuran rahimah. Sudah diampuni pasti dikasih sayang. Karena orang tidak memohon ampun sama Allah Ta'ala, berarti dia tidak bertuhan. Berarti nggak bertuhan. Dia menuhankan dirinya. Siapa yang bisa mengampuni kita punya dosa? Nggak ada, illallah. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir dzambi fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Tidak bisa. Dosa ini bahaya. Dosa ini keluarga kita bisa hancur gara-gara dosa. Berantakan keluarga, ekonomi berantakan karena dosanya kita ini. Jadi kita harus mohon sama Allah Ta'ala. Tanya lagi saya sama Habib, bagaimana caranya minta ampun terhadap Allah Ta'ala? Atas apa? Dijawab, ya enggak tahu, Beb. Iya, atas apa? Dosa atas lisanmu atau atas perilakumu? Oh, ada dua, Beb. Bisa ada dua dosa. Kalau atas lisanmu kamu beristighfar sama Allah Ta'ala. Tapi kalau atas perilaku, ya seperti yang mencuri, yang korupsi kurban, ya macam-macam ya, orang punya dosa macam-macam ya. Yang zina, yang ini. Beramal. Nah, kita beramal. Nah, beramal, ya sholatmu harus kamu tambah. Karena kamu memang niat Niat bertobat sama Allah Ta'ala, niat bertobat. Makanya di sini setiap hari kita minta sama Allah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Ya Allah, berilah kami taubat yang sesungguhnya. Nah, nanti kalau sudah Allah terima taubat kita didekatkan sama ibadah. Kita mulai gemar membangkitkan sunnah. Yang asalnya kita nggak salat sunnah, jadi salat sunnah. Yang asalnya salat sunnahnya 2, kadang-kadang nawafilnya bolong-bolong bisa komplit. Nah ini kan satu anugerah dari Allah Ta'ala kalau kita bisa mengerjakan seperti itu. Anugerah. Kita orang kan disibukkan sama kesibukan-kesibukan yang nggak ada artinya. Jadi kita nggak terarah, kita punya akal pikiran ini untuk ibadah. Kalau kita sudah terarah untuk ibadah, berarti kita mendapatkan rahimah tadi. Itu.
Jadi tobat sama Allah Ta'ala. Tobat sama Allah Ta'ala. Amal kita bisa diterima. Sekarang masalah kurban tadi. Ya begitu kurban. Dibantang-banting itu kambing. Itu kaget, kambingnya shock. Mau diapain? Akhirnya dipotong juga. Kalau kambing kaget terus dipotong, hatta balibul. Baru 5 bulan, karena ada ikatan toko sate itu, warung sate itu, sate balibul itu, baru 5 bulan, enak, kambingnya muda. Itu kalau kaget jadi bandot dagingnya, jadi bandot, kaget kejang, nggak bisa. Jadi mesti halus, mesti baik, mesti ini, itu. Jadi ini masalah nyawanya ini jangan kasar. Dan nah ini. Inti kalau beli kambing ya, jangan yang ada catnya. Ya itu pengaruh betul tuh, nggak boleh itu. Itu sebagian ulama mengharamkan itu. Ya yang dicat, yang dipilok, yang ini. Kalau orang-orang dulu, ini pasalnya lain lagi. Pokoknya pasal nanu ya. Inti harus pandai menangkap anak punya. Ya. Kalau orang dulu itu mau kurban tuh dimandiin kambingnya, dimandiin dulu, bersihin dulu. Soalnya ini kendaraan kita di sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Wajib masuk sirat, ini wajib. Kalau kendaraan nanti ribet, businya nggak ada, disalip semua, jatuh di neraka. Kendaraan harus bagus kendaraan kita ini, harus cakep. Yang putih yang tadi disebutkan amlahain abyad. Ar-Rasul demen itu abyad, ajib, potong yang bener. Nah, ada hadisnya juga mengatakan darah yang pertama yang diterima sama Allah waktu menyentuh bumi, darahnya yang dipotong itu. Kalau ini kasar, kaget kambingnya tidak halal, tidak ya Rabb, ana disiksa ini. Jadi harus halus. Lah kalau sudah pertama nggak diterima, yang 2 liter itu nggak diterima sama Allah kurbannya, darah yang keluar itu. Jadi harus sopan. Pokoknya itu harus sopan. Karena ini kendaraan kita di sirat nanti. Tadi ada yang tanya, apakah kurban ini bagi yang mampu? Waduh, kalau yang ditanya begitu repot. Soalnya banyak kemarin ini viral nih di mana-mana. Nenek-nenek nggak punya laki, nggak punya apa laki, nggak ada yang ngasih apa nafkah. Dia jual kayu bakar. Setiap tahun kurban, rumahnya bilik, lantainya tanah. Ini tua, umur 80. Sampai dia beli kambing, orang Jawa sana itu, sing apik ya kambingi yo, maksudnya Jawa itu kan ngomong yang bagus ya, ini Betawinya begitu. Yang bagus ya, gue beli tuh, gue kamu ngumpulin duit tuh, iya. Kalau nyak apa itu? Kalau kakek nenek apa bahasa Betawinya itu? Iya nyak, gitu ya. Sampai besoknya dia bisa beli gede, dipiara. Yang gede sing apik ya, itu bahasa Jawanya itu. Sing apik ya, kambingnya ya. Nggih Mbah. Iya nyak, begitu. Itu ngambil itu dari jauh. Ya Allah, nangis inti lihat itu. Mbah, kenapa kok Mbah ini kan nggak mampu Mbah? Kenapa Mbah ini kok korban Mbah? Ya aku pengen kok lihat sirat apik melakuni. Loh, Allahu Akbar. Ya apa ya? Nanti gue kalau jalan ini Betawi nih. Ya begitu ya. Dua bahasa nih. Jadi kayak di Eropa aja gitu. Jadi gue nanti jalan kalau di sirat biar cakep gue jalannya. Ya Allah, itu jawabannya Simbah begitu tuh umur 80 tahun. Bagaimana coba kita?
Nah ini ukuran yang mampu seperti apa kita? Ini namanya bakhil, auzubillah dah. Orang bakhil. Kita beri rokok sehari berapa deh? Kita hitung-hitungannya dah. Hitung-hitungan deh. Nah mbah ini ya Allah listrik nggak punya di rumahnya, nggak ada. Cuman pelita tuh, pelita. Tiap tahun dia mesti kurban sampai viral. Yang viralnya baru, yang udah dikerjain sama dia udah berapa puluh tahun udah mau dikerjain sama dia. Udah lama mbah, aku wis suwi. Oh, wis suwi aku. Teko umur piro mbah? Teko umur selawi aku. Dari umur berapa? Dari umur 25 dia kerjain begitu. Apa ini iman? Ya alhamdulillah si mbah ini tadi ketemu orang-orang soleh yang zaman dulu yang masih orsinil. Ori masih, dia umurnya 90 tahun masih jalan, masih bawa kayu bakar untuk dijual, dikumpulin tuh duit, taruh buat apa namanya? Buat kurban. Ya masa kita nggak mampu sih muda-muda kurban ini? Ya apa ukuran imannya? Apa namanya? Apa ukuran kemampuannya dari mana mampu? Ente kalau mau mampu, kalau ada golep, kalau ente sudah diistighfar tadi ampun mampu. Ana yakin ini penting istighfar, diterima salawat ente, diterima salawat ente, turunan ente cakep turunan ente soleh semuanya. Ini kita nggak pernah istighfar. Katanya Habib Allah, ente ini kalau berbuat maksiat Allah buta nggak lihat, nggak kelihatan Allah. Wah nggak tahu. Terakhirnya apa kalau udah ketahuan udah yakin? Ya Allah lihat. Tapi Ghafurur Rahim di sini, bukan di sana. Di sana nggak ada Ghafurur Rahim, nggak ada. Yang ada di sana azab syadid. A'udzubillah. Itu satu rantai di neraka. Ya, seluruh bumi dengan kekuatannya untuk ngangkat rantai satu itu nggak ada yang mampu. Lah ini 70 zirak itu 70 zirak sana, bukan zirak sini. Kalau zirak sini paling sampai situ tuh. Zirak sana azab. Apa? La yusminu wa la yughni. Hal ataka al insan apa? Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum dari itu ya. Ini memang repot ini. Kalau sudah budek tuli kupingnya ini sama nasihat dianggap remeh. Udah repot. Manusia yang budek tuli ini repot. Dari di sini duri la isminu wa la yughni laisa lahum ta'amun illa. Masuk dari ini, begitu masuk di sini langsung pecah jadi dori lagi. Terus itu mau diapain? Nggak bisa. Kalau udah masuk dori semua ini sakit, azab. A'udzubillah. Ma'ajirna minal azab. A'udzubillah min dzalik. Azab pedih, sakit, syadid. Ini kalau kita ini syadid ini ya dianggapnya jadi kayak dicubit sama orang dosa-dosa ini loh. Soalnya apa? Andalannya Ghafurur Rahim. Iya bener, Ghafur Maha Pengampun. Ghafur sama Rahim pasti itu sudah. Ghafur sama Rahim di mana? Di sini. Di sini. Di sana habis. Ente mau ngandalkan nasab, ente mau ngandalkan magom ente mau ngandalin ilmu, mau ngandalin amal, maafi. Nggak ada. Hati-hati. Kita mati di kuburan ente nggak bisa apa-apa kok. Kuburan baru di kuburan, tinggal gelap. Renung coba itu, coba ente renungkan. Coba renungkan, ngaji ini mesti renung supaya kita ini benar-benar mempunyai rasa takut sama Allah. Kalau kita sudah mempunyai rasa takut sama Allah Ta'ala, ya Allah, wa man khafa maqama rabbih jannatan. Ya kan? Kalau orang sudah rasa takutnya tinggi sama Allah, dia mendapatkan 2 surga. Nikmat fid dunya wa nikmat fil akhirah.
Ya kan? Rabbana atina hasanah. Hasanah. Kalau sudah ente dikasih hasanah di dunia ini apa? Hasanah dalam kitab Imam Ghazali, hasanah itu ente bisa ibadah. Ini Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kita ini sekarang ini alhamdulillah hasanah ini semua ini alhamdulillah. Alhamdulillah hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Berarti fil akhirati hasanah berarti kemana? Langsung jannah insyaallah biiznillah. Ya biridhallah, birahmatillah. Dengan ridhonya Allah. Kita ngandalin amal enggak bisa. Enggak bisa. Enggak mungkin. Amal inti diukur sama mata inti, sama satu mata ini. Inti bisa lihat warna ini, warna ini, warna itu punyanya Allah Ta'ala itu. Diukur sama mata inti, satu mata inti. Terus diukur lagi sama lidah inti, rasanya ini asin sama ini. Coba dimatiin rasanya. Atau hidung inti dimatiin, baunya. Udah gak bau sate, kurban gak ada. Nggak bau bakar sate, bakar daging, nggak ada apa respon untuk menikmati itu, udah nggak ada penciuman kamar mandi sama penciuman masjid nggak tahu, udah mati. Coba dihitung sama itu azab inti. Nah, kalau inti sudah istighfar sama Allah, kemarin anak cetak sama Hasbullah, mau rencananya mau mohon ampun. Siapa yang nggak berdosa? Siapa? Semua berdosa. Semua berdosa. Nggak ada yang nggak berdosa. Siapa? Hatta wali-wali semuanya berdosa. Nggak bisa luput dari dosa. Illa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak punya dosa itu tadi itu hadisnya. Sampai sumpah Nabi Muhammad, wallahi inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsar min 70 marrah. Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita ini sudah yakin, kayaknya yakin bener masuk apa jannah ini, padahal kita belum pernah lihat bangkai setan loh. Ente tahu pernah lihat setan di kafani? Nggak pernah kita orang lihat itu, nggak pernah. Sudah mantep, enggak, anak umatnya Nabi Muhammad. Apa? Umat Nabi Muhammad dari mana? Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam waktu menguburkan anaknya yang bernama Ibrahim dari Sayyidatina Maria Giptiyah. Waktu masuk ke lahat Rasulullah sama anaknya, menangis Rasulullah, sedih Rasulullah. Apa kata Ar-Rasul? Yang nganterkan jenazahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, akabir sahabat, Sayyidina Bilal, semua nganter. Sahabat-sahabatnya nganter. Sayyidina Ibrahim belum balik. Apa kata Rasulullah waktu ditaruh di lahat sama menangis Rasulullah? Inni la amliku laka minallahi syai'a ya Ibrahim. Ana sudah nggak ada urusan lagi inti sama Allah wahai Ibrahim. Sayyidina Umar dengar, ya Rasulullah, ma balagha minal umur hadza. Ya Rasulullah, ini belum cukup umur. La amliku laka minallahi syai'a wala anta ya Umar. Takut sahabat. Takut. Di situ sahabat istighfar Rasulullah. Istighfar, salawat. Ya baru salawat sama pegangan sama Rasulullah semuanya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, istighfar. Bantulah aku dengan sujudmu, katanya Rasulullah SAW waktu ditanya sama Thauban. Ya Rasulullah, bagaimana anak takut pisah sama inti nanti, sama engkau wahai Rasulullah. Kalau engkau di surga, aku di mana ya Rasulullah? Karena aku masih rindu denganmu. Katanya Rasulullah SAW, bantulah aku dengan sujudmu, yakni bantulah aku dengan istighfarmu. Istighfar kita wajib. Kayak kita ini kan tidak pernah dosa. Kalau kita berdosa, Allah buta, nggak lihat. Itu secara nggak langsung itu sudah menuduh Allah Ta'ala itu buta. Bahwa innallaha basirun bil ibad. Iya. Wa in tukhfu au tubdu yuhasibkum bihillah. Itu ayatnya, banyak ayatnya. Makanya kita orang mohon ampun. Anak pertama anak nasihatin diri saya banyak dosa. Semuanya dosa. Nggak ada yang nggak berdosa. Bohong nggak berdosa. Siapa yang maksum? Illa anbiya wal mursalin.
Apalagi zaman sekarang. Oh, ente lihat YouTube, waduh, macam-macam. Ini mau lihat apa ente di situ banyak. Tergantung pilihan ente. Tapi kalau ente sudah diampuni sama Allah Taala, kayak ada filter, nggak mau lihat yang ini. Udah misah ente. Enak kurban ente diterima sama Allah Taala. Bangga ente bisa kurban. Alhamdulillah ya Allah. Terus riak ente di apa? Dihilangkan dari rasa riak. Ya. Anak satu lagi ada, anak kemarin dapat dari guru, dari ustadz saya, masalah sholat. Beb, bagaimana anak ini supaya jadi hamba? Katanya, ada orang tanya, engkau itu sudah hamba, seharusnya yang kau tanyakan bagaimana caranya menyembah. Itu caranya apa? Menyembah. Itu yang ditanya. Kalau masalah hamba, engkau sudah jadi hamba, tapi tidak tahu hamba siapa. Hamba dirimu apa hamba setan apa hamba siapa, kita nggak tahu. Tapi kalau seandainya engkau bertanya bagaimana cara menyembah, cara menyembah itu ya begini. Jadikanlah dirimu mutlak, kau ini hamba, mutlak hamba. Kalau kau sudah bisa mengakui bahwa dirimu hamba, di situ Allah Rahim, Allah Maha Pengasih. Mudah-mudahan kita orang diampuni dosa. Mohon ampun sama Allah. Kemarin saya tulis sama Wak itu, Ustadz Hasbullah. Mana itu? Dari bawah? Belum ya? Ada astagfirullah. Apa namanya? Tuh. Ada Ustadz. Istighfar tuh. Istighfar yang dikarang sama Habib Ahmad Al-Muhdar. Nah, Habib Ahmad Al-Muhdar ini abahnya Habib Muhammad Al-Muhdar, wali min auliyaillah. Nah, yang di Langgar Salum Surabaya, Sunan Ampel. Ya? Pernah ke sana, pernah ziarah ya? Nah, itu anaknya, putranya itu. Nah, beliau mengarang apa? Mendapatkan izin dari Allah untuk membuat istighfar. Istighfarnya apa? Astaghfirullah min gaulin bila amal. Dari perkataan yang tidak ada amal. Astaghfirullah min syahwatal gil wal gal. Dari syahwat kita suka ngomong. Orang ngomong aneh nih, asik lu ngomong ini. Asik kita ini ngomong ini, syahwat ini. Kita minta istighfar sama Allah Ta'ala. Kita mohon ampun sama Allah Ta'ala. Astaghfirullah, macam-macam istighfar. Istighfar begini yang lupa istighfar ini. Ya insya Allah minggu depan kita baca istighfar itu. Tapi waktu membaca istighfar itu harus renungkan dosa. Ya, harus mohon ampun sama Allah Ta'ala. Kalau sudah inti diampuni sama Allah Ta'ala, tahun depan inti ini bisa kurban semuanya. Iya, amin insya Allah inti bisa kurban inti. Bisa kurban mungkin yang begini, kalau inti sudah diampuni sama Allah Ta'ala, inti punya rasa cemburu sama agama pasti tinggi. Disikut sedikit baru inti bisa mati, baru inti bisa perang, baru inti bisa mati syahid. Enggak diampuni sama Allah Ta'ala mau syahid. Syahid apa? Konyol, mati konyol, bukan mati syahid. Kalau inti sudah diampuni sama Allah, terus inti betul-betul mau pulang jihad fisabilillah, nah itu syahid namanya. Dosa inti sebelumnya ya, karena sahabat Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah sudah mau ampun semuanya. Perang dia, begitu perang kekuatan sahabat beda. Memang dia karena Allah. Nah ini kan mau mencari syahid supaya terpuji. Masih punya dosa loh. Kau belum minta ampun. Ini minta ampun sama Allah Ta'ala. Kalau sudah minta ampun, beres urusan dunia wal akhirat. Mudah-mudahan kita diampuni insya Allah. Siapa yang kenceng banget tuh? Ya dah, makasih dah. Oh Ustaz Arif, baik Rif. Alhamdulillah. Ya kalau aminnya beliau udah gobul aja dah. Mudah-mudahan.
إن شاء الله يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين. برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير وأصلح لي شأني ولا تكلني إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. هذا تلقين الذكر. نعم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من ذوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اكترفنا وأننا أشرفنا على نضى أشرفنا. فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإحوان والشاعر الخلان. فكل ذي مهبة أو جعرة أو صحبة المسلمين عجما. آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا المنا لا باكتساب منا. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه أدى الهب وآله وصحبه عداد طاس صحبه. والحمد للإله في البدع والتناهي. اللهم صل وسلم وبارك.